Kita ngecek suhu ya. Normal temperature. Terima kasih. Persiapan jam 6.45 sudah di kelas ya guys. Tapi siswanya harap kumpul di halaman depan aula untuk wacana tentang PKL kelas 12. Kosong. Tadi mereka udah minta izin. Ya saya menunggu kelas aja lah. Semangat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini pelajaran pagi ya, tapi tadi udah keselang sama pengumpulan untuk PKL. Gimana PKL-nya? Apa dilanjut yang PKL kelas 3? Alhamdulillah ya. Berarti kalian harus siap PKL praktek kerja lapangan untuk budidaya, mau pemilihan, mau pembesaran, kemudian ada tanaman hias, ada aquascape, ada ikan hias, kemudian ya harus bisa sampai penjualannya. Ini terkait dengan mata pelajaran ibu juga, produk kreatif dan kewirausahaan. Anak-anakku, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, mari kita berdoa. Silakan dipimpin oleh satu orang. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akan absen ya. Antoni Santo ada. Deborah, Fitriani, Intan, Jamaluddin, kemana nih? Sakit. Udah ada ke wali kelasnya? Ada dari wali kelas? Nais, Penny, Sandi, Siti Aisyah, Umi saya. Alhamdulillah ya. Semoga kalian sehat walafiat. Kita lanjut ke materi, dan sebelum materi ibu akan memberikan apresiasi ya. Tadi ada kelompok di perikanan dari semua jurusan. Ibu lihat ya dari kejauhan itu diapresiasi bahwa seminar terbaik ada di jurusan apa? Bukan? Itu adalah suatu hal yang membanggakan. Kita bisa lebih maju, lebih bisa konsekuen. Semoga kelompok-kelompok yang lain di APAT juga bisa lebih bersaing secara kompetitif, bersaing secara sehat. Kemudian ada PKL. Sekarang kelas 12 mungkin tentunya juga akan seperti itu lagi. Jadi sebaiknya setiap kelompok kita berlomba untuk yang lebih baik. Kita lanjutkan ke materi. Dibuka bukunya. Menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Keberhasilan tahapan produksi massal. Seorang wirausaha di dalam menekuni usahanya bertujuan untuk meraih keberhasilan. Sebagai pengelola usaha, wirausaha harus dapat mengorganisasi, memanfaatkan dan meningkatkan sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga mampu bersaing dan berkompetitif dengan pelaku usaha lain, serta dapat pula memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Ya lanjut depannya. Keberhasilan usaha harus dinilai sehubungan dengan mencapai tujuan. Yang dimaksud pencapaian tujuan yang populer adalah menghasilkan laba. Kriteria penting sebagai indikator keberhasilan usaha yaitu 1.
berpikir pada tindakan wirausahawan, yaitu 1. Sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang baru. 2. Mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. 3. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Ya, silakan kita. Kelima, karakteristik berpikir tersebut dapat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah usaha. Terdapat 8 indikator keberhasilan yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu: yang pertama, peluang pasar yang baik; kedua, keunggulan persaingan; ketiga, kualitas barang atau jasa; keempat, inovasi yang berproses; kelima, dasar budaya Ya, perusahaan. kita. Adapun indikator keberhasilan usaha menurut Suryana Keberhasilan terdiri dari 1. Modal, 2. Pendapatan, 3. Volume penjualan, 4. Output produksi, 5. Tenaga kerja. Indikator keberhasilan usaha menurut Dwi Rianti 2003-28. Kita. Kriteria yang cukup signifikan untuk menentukan keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari: 1. Peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal; 2. Jumlah produksi; 3. Jumlah pelanggan; 4. Perluasan usaha; 5. Perluasan daerah pemasaran; 6. Perbaikan sarana fisik; dan 7. Pendapatan usaha. Kita. Dapat diketahui bahwa terdapat banyak pendapatan dan pandangan mengenai dimensi keberhasilan usaha. Maka dimensi yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan pendapat Dwi Rianti bahwa dimensi keberhasilan usaha yaitu diantaranya adalah peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal, jumlah produksi, jumlah pelanggan, perluasan usaha, perluasan daerah pemasaran, perbaikan sarana fisik, Ya, dan kita. Kalian belajar membaca nyaring ya. Jadi kita memahami suara orang lain. Kan ada yang kecil, ada yang besar. Kalian fokus nggak belajar. Jadi bisa dengan cara membaca nyaring. Ya, ini fokus nggak ini dari situ? Ya silakan, tapi nggak sampai di mana. 3.12 menentukan produksi massal. Kemudian pencegahan produksi massal. Kemudian produksi massal adalah proses tentang ide produk dan tindak lanjutan sampai produksi diperkenalkan ke pasar. Selain itu juga perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal. Ya, dari tadi yang kalian sudah bicarakan tentang materi dari 3.11 ya, KD 3.11. Sekarang Ibu pengen tahu keterserapan materinya seperti apa. Silakan. Ada yang bisa maju? Ibu mau nanya nih. Ya, silakan. Deborah ya. Untuk semester ini kan ada kompetensi 3.11 sama 3.15. Di 3.11 itu menceritakan apa sih? 3.11 itu kompetensi dasar yang menceritakan tentang tahapan keberhasilan suatu usaha. Tahapan keberhasilan suatu usaha. Tadi kan sudah berbicara tentang konsep ya. Belajarnya tadi membaca nyaring. Di antara 9 temanmu ini, siapa suara yang paling terkecil yang terdengar? Anto merasa kamu berbicara sedikit atau pelan? Ya, merasa? Nah, nanti tingkatkan lagi ya, harus penuh percaya diri. Jadi ada satu yang miskomunikasi, satu alinea mungkin ya. Tadi kan Ibu menyuruhnya membaca dengan ketersambungannya ada, keberlanjutannya ada ya. Nah, yang clash di Arpa itu menurut pendapatmu tentang apa? Yang seharusnya diperbaiki. Kan tadi gegernya mana? Gitu kan. Yang seharusnya yang dibicarakan
disepakati apa tadi? Strategi. Strategi. Nyambung nggak? Enggak kan? Ya. Terima kasih untuk Deborah, berarti fokus. Anda fokus. Jangan salah makin aja. Tepuk tangan. Kita cek lagi. Di panik. Main di pen. Panik. Ibu ingin tahu kalau di daring itu bagaimana keterserapan materinya selama daring. Ini kan di rumah nih, ibu di rumah juga. Gimana keterserapannya? Hah? Cuma bagi, itu kan bagi kamu. Bagi yang lain bagaimana? Untuk pendapatmu aja. Masih ada yang belum menuntaskan tugas, jadi Untuk ini belum. masih sudah. Ya kan tadi bicaranya ke kamu. Untuk kamu sendiri gimana? Penugasan gimana dari ibu? Apa saja pokoknya yang harus dituntaskan sama kamu semester ini, awal-awal ini? Laporan mudik Gabel Udah? belum. Belum tadi udah. Tadi udah berarti dia mengatakan dirinya sendiri kan? Ya, gimana? Ini ciri-ciri akibat 1,5 tahun itu baru ketemu langsung blank, langsung ketemu ibu ada lagi. Tugas proposal. Untuk apa? Bukan proposal kaitannya analisa usaha. Ya. Terus? Ulangan harian aquascape. Terus Udah itu ulangan. membuat merek. Mencatat dari pada 3.11 sampai 3.15. Nah, ditanya 3.12 tentang apa? Produksi? Sama nyambung. Tentang produksi? Masa. Apa yang kamu ketahui tentang produksi masa? Produksi massal adalah produk atau memproduksi suatu barang dengan skala yang besar. Kalau dicontohkan di bidang perikanan, apa? Jual ikan konsumsi, Bisa komoditasnya apa contohnya? ikan lele, ikan mas, ikan Kalau pemasaran ikan lele kemana nih? Di sekitar kita ini. ke Karasak. Karasa. Mana orang Karasa mana? Dia sendiri yang orang Karasa. Jadi kalau untuk pemasaran ikan lele kan untuk ukuran konsumsi ya di sekitar kita kan banyak pecel lele ya. Berarti masih menampung ikan lele jenis konsumsi. Jangan jauh-jauh ke Karasak ini. Bagi yang nggak tahu Karasak di mana coba? Ya terima kasih Kani. Tepuk tangan. Silakan. Ya terima kasih ya pembelajaran hari ini kalian cukup mampu untuk mengikuti. Jadi ibu merasa bahwa dengan 1,5 tahun sudah hilang lah tatap mukanya. Walaupun memang tatap muka ya, kalau Zoom meeting itu tatap muka tapi virtual beda ya. Tapi semoga semuanya berlalu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.